Ya, puji Tuhan, selamat malam, selamat bergabung kembali di Zoom online kami. Sebelum kita memulai pembelajaran kita saat malam hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Kasih Yesus, Tuhan, kami bersyukur dan bersyukur terima Tuhan kasih untuk kasih Tuhan, karunia-Mu yang terus Engkau terima berikan buat kasih, kami. Kami sungguh percaya terima kasih kasih karunia-Mu Tuhan, cukup buat kehidupan kami Tuhan. Biar terima apa yang Kau kasih sudah Yesus, beri, kami boleh Tuhan Yesus gunakan sebaik mungkin untuk kami menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami percaya terima Tuhan, tanpa Engkau kami kasih, tidak mampu untuk menyenangkan-Mu, tapi kami sungguh percaya Engkau berikan kami kemampuan, kekuatan Haleluya, untuk kami boleh terus berjalan bersama Engkau, Tuhan Yesus. Terpuji-pujilah Engkau ya Tuhan Yesus. Ampuni segala salah dosa kami dari setiap perkataan kami, pikiran, perbuatan kami. Tuhan ampuni kami, biar hidup kami Tuhan boleh terus hidup apa yang kami lakukan tentang Kau, bukan tentang kami Tuhan Yesus. Saat malam hari ini kami mohon pimpinan-Mu Tuhan, berikan kami terus Tuhan Yesus fokus dalam kami belajar firman-Mu, hingga apa yang kami pelajari, waktu yang Kau beri buat kami itu tidak sia-sia Tuhan. Kami boleh mengenal-Mu, kami boleh mengerti Tuhan Yesus, karya ajaib-Mu dalam hidup kami Tuhan Yesus. Kami sungguh percaya Tuhan, oh apa yang kami pelajari Tuhan Yesus, biar itu boleh memberkati kami semua. Kami sungguh percaya Engkau sudah memberkati hamba-Mu, berikan hikmat terus kepada hamba-Mu Tuhan, biar apa yang hamba-Mu katakan itu semua daripada-Mu. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan. Teman-teman kami yang akan bergabung saat malam, saat nanti Tuhan Kau berkati seperti Engkau berkati kami saat malam ini. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau, kami peralaskan doa kami hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. puji Tuhan, kita lanjutkan bahasan kita, katekismus, atau istilah yang lebih familiar bagi kita adalah katekisasi. Kita masuk kepada pertanyaan keempat. Bagaimana dan mengapa Allah menciptakan manusia? Sekali lagi, bagaimana dan mengapa Allah menciptakan kita, manusia? Bagaimana cara Allah ciptakan kita? Kemudian, apa tujuan Allah menciptakan kita, manusia? Bagaimana dan mengapa? Pendahuluan, meski rutin ke gereja, banyak orang Kristen tidak menyadari bahwa segala sesuatu yang ada tercatat dalam Alkitab merupakan kelanjutan dari Kejadian 1. Semua, saat kita baca ayat per ayat, khususnya kita yang lebih dekat dengan Perjanjian Baru, semua ayat per ayat tidak ada yang terpisah dari fakta bahwa pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kejadian 1 ayat 1. Dan bahwa tujuan hidup manusia ditetapkan, disahkan di ayat 27. Itu yang menjadi pendahuluan kita. Saat orang-orang Kristen kita rutin ke gereja tetapi tidak bisa melihat Alkitab secara utuh, hanya mencomot ayat-ayat yang menyenangkan hati kita saja, yang sesuai dengan keinginan, hasrat hati daging ini, maka kita akan gagal untuk
menjalani hidup sesuai dengan tujuan Allah. Hidup kita saat tidak bisa mengerti Alkitab secara utuh, hidup kita berada di luar tujuan Allah. Itulah yang terjadi dengan banyak orang Kristen, orang-orang di dekat kita, di sekitar kita. Kita belajar untuk kita terus diselaraskan dengan tujuan Allah. Kita pun belajar supaya bisa mengajak sebanyak mungkin orang-orang di sekitar kita sungguh menjalani tujuan Allah menciptakan mereka. Sekali lagi, untuk itulah perlu bagi kita untuk menyadari keterkaitan ini. Keterkaitan antara Kejadian 1 sampai Wahyu. Kejadian 1 dengan Injil, Kejadian 1 dengan kisah para rasul, Kejadian 1 dengan surat-suratnya Rasul Paulus, itu semua ada keterikatannya. Sungguh kita disadarkan kiranya tak ada kedewasaan rohani tanpa pengertian firman secara utuh. Jika hanya kita ambil ayat-ayat saja yang sesuai dengan pemikiran kita, dengan pendapat kita, dengan ide kita, jika hanya kita isi kekristenan kita dengan ambil-ambil ayat, cocokin dengan ide kita, maka serajin apapun kita baca Alkitab, serajin apapun kita jalani ritual-ritual rohani, tanpa pengertian yang utuh terhadap keseluruhan firman Allah, bagaimana semua terkait dengan Kejadian 1, kita bisa yakinkan diri kita, serajin apapun kita, itu semua tidak menghasilkan kedewasaan rohani. Sekali lagi, serajin-rajinnya kita berdisiplin rohani tanpa pengertian yang utuh terhadap Alkitab, kita nggak bisa mengharapkan pertumbuhan rohani yang sesungguhnya. Kita akan hanya menjadi Farisi yang tampak rohani karena kita banyak melakukan disiplin rohani, tetapi dalam kita ini kanak-kanak, dalam kita ini gampang sekali diombang-ambingkan oleh angin pengajaran. Allah Roh Kudus tolong kita terus langkah demi langkah menjawab pertanyaan demi pertanyaan. Kita baru keempat, ada 52 pertanyaan. Langkah demi langkah kita mau dalami Alkitab secara lebih lagi utuh dan terstruktur. Bagaimana dan mengapa Allah menciptakan manusia? Jawabannya adalah Allah menciptakan kita, pria dan wanita, menurut gambarnya. Inilah jawaban bagaimana Allah menciptakan kita. Sekali lagi, Ia menciptakan kita, pria dan wanita, menurut gambarnya. Itulah bagaimana sekarang, mengapa, apa tujuan Allah menciptakan kita manusia. Untuk mengenalnya, mengasihinya, hidup bersamanya, dan mempermuliakannya. Dan sungguh tepat bahwa kita yang diciptakan oleh Allah sudah seharusnya hidup bagi, untuk,
kemuliaannya. Kita ingat-ingat, kita coba dalami dasar ayatnya ini. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah. Diciptakannya dia, manusia. Laki-laki dan perempuan, diciptakannya mereka. Sekali lagi, bagaimana Allah menciptakan kita? Pria, wanita, menurut gambarnya. Mengapa? Apa tujuannya? Mengenal Allah, mengasihi Allah, hidup bersama Allah, mempermuliakan Allah. Puji Tuhan, puji Tuhan. Kita masuk ke refleksi awal. 1. Apa yang dapat Anda katakan tentang Allah pencipta setelah memikirkan dan merenungkan Kejadian 1 ayat 27? Bagi saya pribadi, yang saya dapat adalah Allah dalam mengerjakan segala sesuatu, apalagi saat mencipta, Allah kita Allah yang punya tujuan. Allah kita bukan Allah yang iseng. Karena itu saya yakin saya ada, masih bisa hidup sampai umur hampir 50 ini, ada yang Allah inginkan dari hidup saya. Ada tujuan yang Allah taruh di hidup saya. Saya nggak mungkin ada sampai detik ini hanya karena Allah iseng. Enggak, Allah punya tujuan. Kedua, apa yang Kejadian 1:27 katakan tentang tujuan awal Allah menciptakan manusia? Ia ingin, jawabannya menurut saya, ia ingin manusia itu, lewat manusia, banyak pihak bisa melihat Allah. Terutama tentu sesama manusia. Bisa juga dikaitkan dengan dunia ini. Khususnya tentu orang-orang di luar kebenaran. Tujuan Allah ciptakan adalah agar orang-orang yang masih berada di luar kebenaran melihat gambaran Allah di hidup kita. Nomor 3, saat bicara tentang mengenal, kita bicara tentang sebuah hubungan yang intim dan penuh keterbukaan. Paling mudahnya tentu hubungan suami istri. Alkitab menulis, suami mengenal istri, itu bicara tentang hubungan intim, hubungan seks, hubungan yang bukan hanya hubungan badan, tetapi utuh, penuh keterbukaan. Bukan hanya bicara ketelanjangan jasmani, tetapi juga keterbukaan jiwa, emosi, dan lain-lain. Itulah mengenal. Dan kita lihat tadi, salah satu tujuan Allah menciptakan kita, manusia, adalah untuk mengenalnya. Apa yang Anda pikirkan terkait tujuan hidup ini? Yang saya dapat, saya perlu lebih jujur kepada Allah di dalam seruan saya, di dalam keluhan saya. Saya tidak perlu jaim, tidak perlu saya takut, ragu untuk menyatakan pergumulan saya, pergumulan hati saya, yang mungkin ada satu saat mulai ragu apakah Tuhan baik, mulai nggak yakin apakah Tuhan sanggup menolong. Itu saya bisa ungkapkan, saya percaya dalam hubungan yang intim, di situ ada keterbukaan. Allah ingin saya terbuka.
Keempat, tujuan lain Allah menciptakan kita adalah untuk mengasihinya. Apa yang Anda pikirkan terkait tujuan hidup ini? Tentu yang menjadi perenungan saya adalah membandingkan kasih saya kepada orang tercinta di hidup saya, yaitu istri saya, dengan kasih saya kepada Kristus, kepada Allah di dalam Yesus Kristus. Itu yang terus menjadi pergumulan saya, karena banyak kali saya dapati saya lebih bergairah terhadap istri saya daripada dalam doa-doa saya bergairah kepada Kristus. Itu yang terus menjadi perenungan saya terkait dengan ayat atau pertanyaan nomor 4 ini. Kelima, bagaimana dengan tujuan hidup bersama dengan Allah? Apa langkahmu hari-hari ini untuk mewujudkan tujuan ilahi ini? Hidup bersama dengan Allah. Banyak pergumulan, terutama melawan daging, melawan dosa, yang dapat saya sikapi dengan lebih tepat saat saya sadar bahwa Allah ada di sisi saya. Walaupun banyak kali juga masih gagal, masih lebih kuat dorongan daging ini sehingga seperti mengabaikan Allah yang hadir di sisi saya, Allah yang kudus itu, saya melakukan yang najis masih. Allah yang penuh kasih, saya masih kurang kasih. Itu yang dapat saya renungkan, tentu rindu di hari-hari berikutnya dapat lebih lagi saya menyadari kehadiran Allah di sisi saya. Allah yang maha kudus, maha kasih, maha benar, maha adil itu. Puji Tuhan. Nomor 6, menghubungkan tujuan Allah bagi manusia dengan Yohanes 15. Menurut Anda, apa arti dari berbuah banyak? Saya melihatnya sesuai dengan pertanyaan nomor 2 tadi. Berbuah banyak berarti semakin banyak karakter Allah yang bisa saya tampilkan kepada sesama, khususnya orang-orang di luar kebenaran, orang-orang di luar iman. Saya diciptakan untuk menampilkan Allah, karena itu berbuah banyak adalah semakin banyak karakter Allah yang bisa saya tampilkan lewat hidup saya ini untuk mempermuliakan Allah, untuk menampilkan Allah kepada orang-orang yang belum mengenal Allah. Itu yang dapat saya jawab. Silakan Ibu Rini. Kalau dari saya, nomor 1, apa yang dapat Anda katakan tentang Allah Sang Pencipta setelah memikirkan dan merenungkan Kejadian 1 ayat 27? Kalau dari saya itu, Allah itu Sang Pencipta, dia juga Allah itu juga dengan sengaja gitu ya mencipta manusia dengan menurut gambar dan rupa Allah. Karena yang saya tahu juga Allah kita, Allah yang kita sembah itu Allah penuh kasih, Allah yang kreatif, Allah yang mempunyai tujuan. Dia mencipta kita tidak begitu aja diciptain gitu, tapi Allah mempunyai tujuan buat hidup kita masing-masing. Kalau dari saya itu nomor 2, apa yang Kejadian 1:27 katakan tentang tujuan original, tujuan awal Allah menciptakan manusia. Tujuannya itu, kalau dari pandangan saya itu tujuannya supaya kita dapat berelasi dengan Allah atau mengenal Allah seperti anak mengenal ayahnya gitu. Sekarang nomor 3, saat bicara tentang mengenal,
Alkitab bicara tentang sebuah hubungan intim dan penuh keterbukaan. Kalau dari saya juga sama seperti kayak Bung Semi ya. Mengenal dalam Alkitab itu seperti pasangan suami istri yang mengenal segala semuanya gitu ya, keterbukaan baik isi hatinya, kelemahan pasangannya, mimpi pasangannya gitu. eh Kalau dari saya itu, terus Allah menciptakan manusia adalah untuk mengenalnya. Apa yang Anda pikirkan terkait dalam tujuan hidup ini? Kalau dari saya itu sama, mungkin mirip-mirip Bung Semi, belajar untuk jujur di hadapan Tuhan. Karena eh, Tuhan itu mau kita jujur gitu loh ya. Apa apa aja gitu boleh diceritain, karena nggak ada yang apa ya, nggak ada yang tersembunyi dalam hidup kita ini di hadapan Tuhan. Jadi ya tujuannya itu kita belajar untuk jujur di hadapan Tuhan. Ya, nomor 4, tujuan lain Allah menciptakan kita adalah untuk mengasihinya. Apa yang Anda pikirkan terkait tujuan hidup ini? Untuk mengasihinya, kalau saya pastinya, kalau sudah mengenal Allah gitu, pastinya kita mengasihi gitu. Seperti kita kalau sudah mengenal pasangan kita, pastinya kita mengasihi gitu. Jadi kalau sudah mengenal mengenal pasti kita mengasihi, karena dari kasih itu banyak tindakan kecil yang setiap hari bisa kita lakukan gitu ya. Seperti itu. Nomor 5, bagaimana dengan tujuan hidup bersama dengan Allah? Apakah langkah hari-harimu untuk mewujudkan tujuan ilahi ini? Kalau saya, langkah-langkah yang saya mau wujudkan dari tujuan ilahi ini yaitu, hmm, walaupun turun naik gitu ya, bisa mengontrol amarah, terlebih bisa bersyukur dalam setiap musim hidup saya, terus selalu libatkan Tuhan dalam segala hal dalam kehidupan saya. Walaupun sering jatuh bangun juga gitu ya, tapi tetap terus langkah-langkah kita setiap hari terus eh, andalkan Tuhan. Nomor 6, menghubungkan tujuan Allah bagi manusia dengan Yohanes 15. Menurut Anda apa arti dari berbuah banyak? Berbuah itu kan pasti, kalau pohon mau berbuah pasti rantingnya itu nempel sama pohonnya gitu kan ya. Jadi kalau berbuah itu bisa jadi berkat, bukan jadi beban. Hidup kita tuh mengalir, eh, apa yang kata Bung Sami juga, bisa berbuah dimanapun kita berada gitu ya, dengan yang Tuhan kasih, seperti buah-buah roh yang ada gitu ya, supaya kita bisa berbuah seperti itu. Berbuah banyak itu seperti sabar, lemah lembut, sukacita. Nah itu bisa, berbuah banyak itu bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita buat lingkungan kita ya, dimanapun kita berada. Itu aja sih kalau dari saya. Puji Tuhan, terima kasih Memerini. Kita masuk kepada pendalaman bahasa dari tafsirannya John Piper, Pastor John Piper. Kita lihat sama-sama pendalaman. Buat apa kita manusia membuat sebuah patung? Untuk bisa memperoleh gambaran atau bayangan dari sebuah objek. Contohnya, saat kita membangun patung seorang pahlawan, Soekarno-Hatta, Panglima Sudirman, dan lain-lain sebagainya. Apa tujuan kita bangun patung tersebut? Tentu tujuan utamanya bukan hanya sekadar orang kagum terhadap detail bagusnya, miripnya patung itu.
Tentu bukan hanya itu tujuannya. Tujuan utamanya berdirinya sebuah patung adalah agar orang yang melihat, contohnya melihat Panglima Sudirman, patungnya kita lihat, kita teringat kepada kepahlawanannya, keberaniannya, pengorbanannya. Sehingga saat kita lihat patung Panglima Sudirman, kita kagum terhadap kepahlawanannya dan menginspirasi kita juga untuk memberi yang terbaik bagi bangsa kita. Itu contoh sederhana. Tujuan membuat patung, membuat image, membuat gambaran. Nah, Allah menciptakan kita sesuai dengan gambarannya. Kita seperti patung yang Allah ciptakan serupa dengan Dia. Mungkin kita bisa berbeda pendapat tentang apa yang diciptakan sesuai gambarannya. Apakah rasio kita Allah yang logik, karena itu firman-Nya dikatakan logos. Allah kita Allah yang logik, sehingga kita pun manusia logik. Apakah rasio kita yang benar-benar menampilkan keserupaan kita dengan Allah? Kita ini sekali lagi, bagaikan patung Sudirman tadi. Harapannya, orang lain melihat hidup kita, mereka ingin mengenal Allah. Ingin hidup mereka terinspirasi oleh Allah. Saat lihat si patung ini, hidup kita ini. Si patung ini, manusia ini yang diciptakan oleh Allah seturut dengan gambarnya. Apakah moral kita yang diciptakan serupa dengan gambar Allah? Atau kehendak kita, bahwa kita punya kehendak, punya tujuan. Seperti tadi saya katakan, Allah punya tujuan, rancangan saat berkarya, apalagi saat mencipta. Kita masih bisa berbeda pendapat tentang dalam hal apa kita diciptakan sesuai gambarannya. Namun yang jelas, kita, patung-patung ini, diciptakan sesuai dengan keserupaan dengan Allah untuk menggambarkannya. Sehingga saat dunia melihat kita, dunia bisa membayang-bayangkan Allah itu seperti apa. Seperti kita melihat patung Sudirman, patung Panglima Sudirman dengan tegapnya, sikapnya yang menantang, kita langsung terinspirasi. Oh, saat kita lihat patung Panglima Sudirman, saya ingin mengenal Panglima ini lebih lagi. Supaya saya bisa juga lebih berani dalam membela keadilan di tengah-tengah bangsa Indonesia. Itu contoh. Kita rindu orang-orang di sekitar kita saat lihat hidup kita, bisa mereka melihat gambaran Allah. Itu berarti tujuan utama keberadaan kita adalah untuk menunjukkan keberadaan Allah, khususnya kemuliaannya. Kita masuk disempitkan tentang kemuliaannya. Sekali lagi sesuai dengan tafsiran Pastor John Piper. Kemuliaannya, yaitu kesempurnaannya. Jadi coba disempitkan, tetapi sesuatu yang mencakup seluruh karakter Allah. Ia adil, ia kudus, ia benar, ia mengasihi,
Ia mengampuni, Ia menyatakan anugerah, Ia pun Allah yang penuh dengan keadilan. Beginilah seharusnya kita berpikir, seharusnya kita menjalani hidup, seharusnya kita berperilaku dan berucap. Agar semua orang yang melihat hidup kita dapat terpesona oleh kemuliaan Allah. Ya, bicara tentang kondisi ideal ini tentu sedikit banyak membuat kita ciut ya. Jauh sekali hidup kita ini dari tampilan karakter-karakter Allah. Dari menampilkan kemuliaan Allah. Kita bahkan diakui atau tidak, kita justru seringnya meredupkan kemuliaan Allah. Kita belajar malam hari ini. Kami berdua rindu melayani seluruh jemaat yang menerima rekaman ini di YouTube. Kami rindu sungguh dan sungguh sama-sama kita sadari betapa jauhnya kita dari kondisi ideal ini. Tapi bukan untuk membuat kita menyerah hidup asal-asalan, apatis, bukan. Kita belajar kebenaran firman. Untuk punya tujuan yang jelas, kita berjuang sama-sama. Sendiri nggak mungkin, harus bersama-sama. Kita saling menopang, saling menasehati, saling membangun, mendorong dalam kasih. Puji Tuhan. Keserupaan dengan Allah ini seharusnya sungguh memuaskan hati kita. Sedemikian sehingga kepuasan kita tidak ditentukan oleh hal-hal lain. Nah, ini pun berat banget, sulit banget. Ini pun sebuah proses yang amat sangat panjang. Banyak kali kita nggak bangga dengan keserupaan kita dengan Allah. Seharusnya kan kita memiliki karakter Allah. Kita puas nih, kita bisa membuat sesama kagum terhadap Allah saat melihat hidup kita. Itu kan yang ideal. Tapi jauh banget, kita seringkali ingin dihargai, karena itu kita berusaha memperkaya diri, supaya orang kagum sama kita. Jauh sekali. Atau kita punya kekuasaan, punya otoritas, jabatan, supaya orang kagum sama kita. Jauh sekali kita dari kondisi ideal ini. Kita nggak bisa dengan kekuatan sendiri. Allah Roh Kudus firman-Nya dan dalam kebersamaan. Hanya itu harapan kita, jauh sekali. Biarlah kita lebih hari lebih rasa segar, puas, lega, kenyang saat kita bisa menampilkan karakter-karakter Allah, kemuliaan Allah, kesempurnaan Allah. Itu cukup bagi kita di dalam segala kesederhanaan kita. Bahkan di dalam sakitnya kita, di dalam menderitanya kita ini. Tapi orang bisa lihat karakter Allah di hidup kita dan kita rasa puas. Itulah tujuan Allah menciptakan kita. Saat itu terjadi, maka nggak sedikit orang akan terus minta kepada kita. Minta apa? Minta buah. Kita bagi buah. Kita yang berbuah banyak, kita bagi buah kepada orang-orang yang terus minta. Karena mereka merasa diberkati oleh karakter-karakter Allah yang ditampilkan oleh hidup kita.
Puji Tuhan. Mereka rasakan manisnya, minta lagi ke kita. Rasakan segarnya buah roh, mereka minta lagi ke kita. Itu yang bisa sama-sama kita renungkan lewat definisi atau tafsiran yang disampaikan oleh Pastor John Piper. Kita lanjut. Dan tempat di mana kemuliaan Allah ditampilkan paling jelas adalah di dalam Injil yang menceritakan tentang Yesus anak Allah yang mati bagi manusia berdosa. Saya, John Piper, berkata seperti ini berdasarkan penjelasan Rasul Paulus di dalam 2 Korintus 4 ayat 4. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Jadi kita diingatkan oleh Pastor John Piper bahwa khususnya di perjanjian baru, keserupaan dengan Allah adalah keserupaan dengan bagaimana Kristus hidup, keserupaan dengan apa yang Yesus ajarkan. Jadi, kita sungguh ingin semakin diserupakan dengan gambar Allah, kita yang sungguh ingin semakin mirip dengan Allah, patung kita ini semakin mendeskripsikan kesempurnaan Allah untuk menampilkan lebih jelas lagi kepada banyak orang, menampilkan kesempurnaan Allah, kemuliaan Allah, maka kita dapat memperoleh caranya di dalam 2 Korintus 3:18. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Allah, menampilkan kemuliaan Allah dengan muka yang tidak terselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Kita memandang Yesus, menghargainya lebih dari semua, mengasihinya, love him so much. Di dalamnya kita akan terus semakin hari, semakin rupa dengan gambarnya. Tentu kesempurnaan gambar Allah ada pada Kristus. Kita pandang Kristus, hargai Dia, tinggikan Yesus lebih dari segala-galanya, mengasihi Dia lebih dari semua yang dapat kita kasihi, maka kita semakin serupa dengan Kristus yang adalah gambar Allah. Puji Tuhan, saat kita melakukannya, kita akan semakin serupa dengan Allah. Ketika Allah berkata terakhir di tafsiran Pastor John Piper, ketika Allah berkata bahwa Ia menciptakan kita manusia pria dan wanita untuk menghidupi tujuannya, maka Ia, Allah kita, dalam konteks ini tidak hanya bicara tentang pentingnya melahirkan keturunan ilahi. Itu satu poin. Pria wanita berhubungan badan, melahirkan anak. Bicara tentang generasi-generasi, keluarga demi keluarga yang melahirkan anak di dalam takut akan Tuhan. Itu poin pertama saat Alkitab berkata Allah menciptakan manusia pria wanita. Tetapi bukan hanya itu, kita belajar malam hari ini. Bukan hanya itu. Pria dan wanita juga bicara tentang komunitas. Pentingnya komunitas untuk menampilkan keberadaan Allah. Puji Tuhan, kita belajar banget. Jadi kita nggak bisa
punya impian kita jadi orang Kristen yang sungguh amat mandiri, kemudian bisa menampilkan kemuliaan Allah. Itu bukan konsep Alkitab. Kita semakin sempurna dalam menampilkan karakter kesempurnaan kemuliaan Allah adalah hidup dalam komunitas. Seperti Allah ciptakan pria, wanita. Bukan pria sendiri saja, bukan wanita sendiri saja, tapi sebuah komunitas. Adam, Hawa merupakan membentuk komunitas yang merupakan perwakilan dari komunitas ilahi yang menampilkan kemuliaan Allah kepada dunia. Roh Kudus tolong kita mengerti bagian ini. Nggak pernah Tuhan maksudkan untuk orang per orang tanpa komunitas hidup sebagai patung yang menampilkan keserupaan gambar Allah. Enggak, bukan itu konsepnya. Konsepnya adalah dalam komunitas kita saling melengkapi, bekerja sama. Dalam itulah kita semakin hari membuat dunia ini, orang-orang yang belum percaya, bisa melihat Allah di dalam hidup kita, di dalam persekutuan kita, komunitas kita. Karena itu mau nggak mau, komunitas kita sama-sama mempelajari, memahami Alkitab secara utuh. Saat masih banyak anggota persekutuan gereja kita menafsirkan ayat secara ayatiah, comot-comot ayat, persekutuan kita jauh dari menampilkan keserupaan dengan Allah. Mendemonstrasikan kesempurnaan Allah. Mendeskripsikan kemuliaan Allah. Jauh. Allah Roh Kudus tolong kita sama-sama mempelajari bagian ini. Mari kita jalani tujuan ilahi ini di dalam kebersamaan. Mari kita saling tolong-menolong untuk mempermuliakan Allah di dalam hidup ini. Kita masuk ke refleksi penutup. Saat beranjak dewasa, apakah Anda memiliki tujuan yang jelas dalam menjalani hidup? Apakah itu? Bagi saya pribadi, karena dibesarkan di keluarga pendeta, tujuannya jadi pendeta. Itu yang terus teringat. Nomor 2, kapan dan bagaimana tujuan Allah bagi Anda mulai mengakar dan bertumbuh di hati Anda? Bagi saya pribadi, khususnya ketika hadapi masalah di dalam pelayanan, di dalam keluarga, kemudian saya mendapat firman yang utuh tadi, yang melihat Injil sebagai pusat, memberi rasa aman, sehingga membuat saya berani untuk menolak sebuah konsep kependetaan versi lama saya yang sesuai dengan kebiasaan organisasi, turun-temurunnya organisasi. Itu bisa saya sisihkan untuk bisa melangkah lebih lagi menghidupi tujuan Allah. Sejak itu, tujuan itu semakin mengakar dan bertumbuh, menghasilkan peneguhan-peneguhan. Oh, ini loh, mengapa saya masih bisa hidup sampai umur segini, ini loh
Mengapa saya masih diberi kesehatan, masih diberi kemampuan berpikir, semangat belajar. Oh ini loh, konfirmasi-konfirmasi itulah yang membuat tujuan Allah itu ngakar dan tumbuh sehingga semakin kuat saya, semakin yakin saya dalam menjalani tujuan Allah menciptakan. Dari beberapa, nomor 3, tujuan Allah menciptakan manusia, manakah yang paling nampak nyata dalam hidup Anda? Mengenalnya, mengasihinya, hidup bersamanya, mempermuliakannya. Mungkin baru tahap mengenal Dia, mengenal Allah. Kasih saya masih jauh untuk hidup tadi ya, bersama Dia, menyadari penuh 24 jam akan keberadaannya di sisi saya, itu masih jauh dari saya. Nomor 4, apa yang perlu Allah lakukan dalam hidup Anda untuk bisa lebih lagi hidup sesuai dengan tujuannya bagi Anda, bagimu. Yang bisa Allah lakukan ya menyingkirkan yang merupakan gangguan ya, godaan-godaan yang membuat saya beralih dari tujuan Allah itu Allah singkirkan sehingga saya bisa lebih fokus dalam menjalani tujuan Allah menciptakan saya. Nomor 5 terakhir, apa yang Anda perlukan dari gereja atau persekutuan Anda untuk membantu Anda menjalani tujuan hidup ilahi? Ya, saya pribadi bersyukur ada orang-orang di sekitar saya yang cukup berani untuk nasihati, untuk memberi masukan. Ya, itu penting banget untuk saya sadar diri, banyak kelemahan, banyak proses yang belum selesai dalam hidup saya, banyak keterbatasan, dan itu saya tahu karena ada orang-orang yang memberi masukan. Tentu dasarnya saya bisa terima masukan adalah saya yakin karena mereka mengasihi saya yakin mereka maksudnya baik. Meski bentuknya secara lahiriah berupa teguran, kritik, tapi karena saya percaya mereka bermaksud baik karena mereka mengasihi saya bisa terima. Jadi apa yang Anda perlukan dari gereja persekutuan adalah kasih, teguran atau keterbukaan yang penuh kasih. Itu yang bisa saya jawab. Silakan Ibu Rini. Ya, nomor 1, saat beranjak dewasa, apakah Anda memiliki tujuan yang jelas dalam menjalani hidup? Apakah itu, kalau saya tujuannya pas beranjak dewasa itu, ya berumah tangga yang pengennya harmonis, punya anak-anak yang manis, gitu ya, yang dekat sama Tuhan, biar sepertinya tujuannya itu jelas gitu ya. Tapi biarlah setiap tujuan yang jelas itu mempunyai tujuan yang benar dalam setiap kita menjalani setiap tujuan hidup kita gitu ya. Itu sih dalam tujuan hidup saya waktu saya mengajak dewasa, pokoknya tentang lebih ke keluarga gitu ya. Nomor 2, kapan dan bagaimana tujuan Allah bagi Anda mulai mengakar dan bertumbuh di dalam hati Anda? Kalau saya waktu menghadapi masalah, merasa di hidup di titik terendah gitu loh. Ternyata selama saya melayani dulu itu bukan saya melayani dengan benar, tapi di saat saya benar-benar di titik terendah itu saya melihat gitu loh, bisa melihat penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan gitu. Nah dari situ lewat
lewat, terus ada setiap kegagalan yang saya hadapi itu mengajarkan saya lebih rendah hati lagi gitu. Karena tujuan Allah itu yang Allah inginkan dalam kehidupan saya, kehidupan kita semua itu inginnya mengakarnya tuh pelan, organik gitu ya. Jadinya bertumbuh, bukan berproses cepat gitu. Nah, terus kalau yang nomor tiga, dari beberapa tujuan Allah menciptakan manusia, manakah yang paling tampak nyata dalam hidup Anda? Mengenalnya, mengasihinya, hidup bersamanya, mempermuliakannya. Ya, kalau saya sama kali ya kayak Bung Semi mengenalnya. Jadi pelan-pelan kali ya kita mengenalnya dengan sungguh hingga kita bisa mengasihi dan kita bisa hidup bersama untuk mempermuliakan nama Tuhan. Karena kalau saya suka, jadi sekarang kadang-kadang ter apa ya termotivasi untuk baca gitu ya, untuk mencari-cari gitu. Kalau mengenal dan mengasihi Allah itu sepertinya harus seperti pondasi dalam kehidupan kita gitu ya. Biar kita bisa hidup bersama Tuhan, bisa mempermuliakan Tuhan gitu ya. Nah, kalau nomor empat, apa yang perlu Allah lakukan dalam hidup Anda untuk bisa lebih lagi hidup sesuai dengan tujuannya bagimu? Mungkin sama seperti Bung Semi, kita pengennya dipangkas gitu ya, yang nggak baik-baik, karakter-karakter yang tidak baik dalam hidup kita, sering lupa, sering khawatir gitulah, banyak yang perlu dipangkas seperti ranting yang nggak berbuah seperti di Yohanes 15 tadi. Terus sama selalu minta diingatkan gitu ya, supaya kita terus tetap ingat, tetap bisa terus terhubung sama Tuhan gitu. Nomor lima, apa yang Anda perlukan dari gereja atau persekutuan Anda untuk membantu Anda menjalani tujuan hidup ilahi? Ya seperti sama, mungkin mirip sama-sama Bung Semi, seperti punya teman, punya kakak rohani, punya pemimpin yang bisa menjadi role model hidup kita, punya ruang aman, tempat kita bisa curhat seperti Habakuk mengeluh kepada Tuhan, ya kan? Terus bisa apa ya, ngelihat pemimpin atau melihat role model orang, dia tuh juga yang kita lihat itu dia tuh nggak sempurna gitu ya. Dia bisa jatuh juga sama seperti kita, tapi di saat kita melihat dia jatuh, dia tetap menempel, berharap dan mengandalkan Tuhan. Itu sih yang saya inginkan dari setiap persekutuan atau gereja untuk membantu menjalani tujuan ilahi kita. Ya, itu dari saya. Puji Tuhan, kita akan tutup dalam doa. Kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu. Haleluya. Kami percaya apa yang Engkau ajarkan akan terus mempengaruhi hidup kami, pemikiran kami, Tuhan. Ya, Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Apapun yang kami harus jalani di kemudian hari, Tuhan, biar tujuan ilahi ini dapat menjadi pegangan dalam kami melangkah, Tuhan. Terima kasih. Terima Segala kasih. hormat, segala pujian syukur bagimu. Haleluya. Setiap telinga yang mendengar, setiap mata yang melihat rekaman di YouTube. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Pengertian ilahi jadi bagian mereka. Mengucap syukur. Tutup sesi kami malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin.